Ini yang versi Jepang, tapi dirumuskan oleh orang Australia, namanya Nicholas Camp. Dia tidak bicara mengenai finansial, tapi dia bicara mengenai self-actualization. Ada aspek value, roles and relationship, presence and hopefulness, lalu craftsmanship, hobbies and interests. Nah, Kak Bu Siska bisa cek di sini. Dan juga yang sudah senior bisa cek. Yang masih produktif boleh cek. Karena kalau Anda sudah di jalan ini, Anda sangat beruntung. Namun tetap yang usia produktif seperti saya, lebih baik fokus dulu di Ikigai Gaya Barat. Nah, di sini terkait value, kita tanya diri. Apa nilai inti saya? Tadi saya tanya kepada ini Pak Jeffrey kan, apa nilai yang dihayati sehingga merasa terganggu dengan hal IT, dengan IBM? Nilai intinya apa? Apa belief prinsip hidup yang penting bagi saya? Tadi juga saya tanyakan tentang hal itu. Karena saya mulai mengantar ke Ikigai kedua. Lalu, yang berikutnya, apa peran saya dalam keluarga, tempat kerja, dan komunitas? Nah, ini bagus untuk mereka yang baru pensiun, yang sebelumnya mendapatkan jabatan tinggi. Karena kerap terjadi post power syndrome. Saya memberikan Ikigai Jepang untuk MPP, masa persiapan pensiun. Di situ mereka menulis kembali apa peran saya setelah pensiun. Satu, jadi kakek. Kedua, jadi petani. Ketiga, jadi penasehat untuk anak-anak. Nah, dengan semua hal itu, lalu saya tanya, konsekuensi apa? Konsekuensi dilupakan. Konsekuensi nasihat tidak didengarkan. Konsekuensinya jadi petani terbakar kena matahari hitam tapi sehat. Terus. Dan konsekuensi itu di-sharingkan, sehingga ketika kembali ke kehidupan nyata, bos-bos ini atau mantan bos sadar diri. Tidak emosional, tidak stres, karena mereka tahu peran saya untuk dunia sudah mulai berkurang. Sekarang saya bisa menikmati kebahagiaan saya dan membantu semampu saya. Itu disimpulkan. Beberapa konglomerat di Indonesia juga ikut saya memberikan sesi online begini. Mereka bilang, ya Pak, untung saya mendengar hal seperti ini. Saya seringkali marah-marah pada direktur saya, karena beliau masih pemilik ini kan, ownernya kan, masih komisaris. Tapi lalu dia tersadar bahwa sekarang bukan dia pemegang kendali. Itu kaitannya dengan teknologi, dengan adaptasi dengan situasi yang ada. Dan kemudian dalam hitungan bulan, si bapak itu, seorang bos besar ini ngubungi saya lagi, chat ya lewat WA. Pak, saya merasa lebih lega, lebih sehat. Bahkan saya menemukan komunitas hobi saya yang dulu saya tinggalkan. Nah, disitulah orang menemukan roles dan relationship yang tepat sesuai konteksnya. Lalu hubungan apa yang penting bagi saya dan berpengaruh terhadap jati diri, itu yang dikembangkan. Yang tidak berpengaruh, ditinggalkan. Saya punya teman seangkatan, teman SMA yang jadi CEO sebuah perusahaan multinasional di Indonesia. Bergaulnya itu karena dengan ekspat di Indonesia, tanda kutip agak berbahaya ya, ke nightclub, karaoke. Nah, ketika dia ikut ini, dia menyadari, wah, pantas saya dengan keluarga tidak dekat. Rupanya karena saya punya komunitas yang kurang sehat. Lalu ya dia tinggalkan. Dia bilang, lebih baik keluarga daripada jabatan. Dan hasilnya dia lebih bahagia. Dan kemudian, di craftsmanship, apa aspek dari pekerjaan saya yang menjadi kehebatan saya? Seperti Ibu siapa tadi, Usania ya, melukis. Maka nanti ketika anak-anak sudah mandiri, melukis bisa jadi akan menjadi hobi utama, bahkan aktivitas utama dalam keseharian. Dan biasanya waktu lupa, tapi jangan sampai lupa makan, apalagi lupa tidur. Kemudian tiap hari rasanya ada kepenuhan terus, happy terus, ceria terus, itu cirinya, tidak mudah marah-marah. Bahkan ada masalah tetap dihadapi dengan ringan. Karena apa? Aktivitas yang dilakukan semua terkait dengan kesukaan dan keahlian, passion. Dan terakhir, kapan saya sungguh hadir, merasa sungguh hadir, kemudian siapa dan apa yang sangat saya hargai dan dijunjung tinggi, dua hal ini perlu disadari dan dihadirkan, dilakukan. Misalnya ada seorang pensiunan cerita, saya paling senang ngobrol dengan mantan bos saya. Maka dia dengan mantan bosnya punya agenda bersama untuk kongko hanya berdua. Cerita mengenai seluruh isi dunia. Dan sampai lupa waktu. Kemudian ada orang lain lagi yang merasa sungguh hadir ketika dia baca kitab suci, baca Bible.
maka dia mengkhususkan sebuah ruangan hanya untuk membaca Bible. Dan dia menjadi sehat. Badannya berefek pada tadi, dia mendapat efek dari aktivitas yang sangat dia sukai. Keluarganya melihat karena Bible dia menjadi sehat. Ya bisa jadi betul, tapi itu aspek spiritual yang tidak saya bahas. Yang lebih saya bahas adalah karena dia berhasil melakukan apa yang sangat dia cintai dan dia junjung tinggi, dan dia mudah melakukannya setiap saat dia inginkan. Dan hal itulah yang membuat badan dan pikiran dia menjadi sangat positif. Nah, untuk orang muda, pesan saya, untuk yang usia 40 ke bawah, ketika kita punya orang tua, ya, punya kakek nenek, yang mungkin senang sekali ke gereja padahal sudah tua renta. Senang bersih-bersih gereja. Senang pelayanan. Senang bantu orang walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan fisik yang lemah. Saya sarankan jangan pernah dilarang. Karena kalau mereka dilarang, hati-hati. Anda akan mengambil hal yang bagi mereka sangat berarti, hal yang bagi mereka sangat mereka cintai, dan itu artinya mengambil kehidupan mereka juga di dunia. Lalu orang-orang tua itu merasa tidak bermakna dan lalu pengen cepat pulang ke surga. Saya temui beberapa tokoh seperti itu. Ada suster yang ketika sakit-sakitan masih senang bekerja. Tapi ketika suster biarawat itu disuruh istirahat, ditaruh di rumah jompo, hanya dalam hitungan berapa minggu sampai. Dan saya bilang kepada para suster muda, saya merasa yang membuat suster senior ini pergi cepat bukan karena sakitnya, tapi karena dia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh dunia. Kira-kira begitu. Jadi filosofinya beraktivitaslah sampai akhir hayat. Saya lanjutkan ya. Ini prinsip, amin ya, Bu Siska. Nah, ini kondisi yang membuat orang tidak menemukan ikigai. Tapi sebelum itu kalau mau cerita boleh dulu deh. Waktunya berarti perlu ditambah sedikit ya. Boleh sampai di jam saya 16.30? Yang penting nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, boleh. Malam minggu toh? Malam minggu kadang. Ketua sudah bilang boleh berarti. Oke, Kalau baik. sumur oke itu orang, wah, mau 5 jam pun oke. Jangan lupa minum. Sudah sambil jalan, makanya tadi on off karena minum. Saya kalau mengajar online, saya anjurkan minum. Itu salah satu ikigai juga, Pak ya. Kesehatan. Nah, just joking. Oke, kalau ada komentar, Bu Siska mau komentar? Belum dulu. Oke. Pokoknya tadi yang ikigai Jepang itu yang terakhir itu yang memang kita di usia saat ini. Saya tahun ini 60, Budi. Jadi memang saya sudah melewati panjang. Iya. Masih muda ya? Masih muda sekali. Jadi memang sudah sekarang saya memutuskan sendiri. Jadi nggak ada orang yang larang-larang, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, gitu. Nah disitulah saya menemukan juga memang passion dan self actualization. Itu aja. Jadi yang Jepang itu yang cocok bagi umur kita ya. Yes, ya. Terima kasih untuk sharingnya, Bu Siska. Nah, yang Jepang memang selalu saya berikan pasca produktif. Sementara usia produktif saya lebih fokus pada ikigai yang barat. Saya lanjutkan dulu ya. Kalau begitu, halangan untuk menemukan ikigai, ini dia. Termasuk dilarang-larang tadi. Itu halangannya. Yang pertama adalah melakukan yang diperintahkan bukan pilihan sendiri. Tapi bagaimana kalau karyawan? Maka untuk para karyawan, setiap keputusan bos, anggap dan rasakan sebagai keputusan sendiri. Walaupun tidak mudah. Karena kalau tidak, akan mengganggu energi Anda, keselarasan Anda dengan dunia, juga dengan orang sekitar. Kedua, melakukan tugas karena kewajiban, bukan dorongan hati. Dalam hari ini misalnya ada peraturan. Memang tidak ada yang menyuruh, tapi peraturannya tidak sesuai dengan dorongan hati. Maka mana lebih kuat? Peraturan atau dorongan hati? Kalau peraturan lebih kuat, maka buat peraturan itu sebagai suara hati. Jadi hidup kita lebih selaras dan lebih nyaman. Contoh di Indonesia ya, lampu merah. Saya sampai sekarang masih merasa tidak suka melanggar. Saya merasa berdosa kalau melanggar,
Walaupun di depan tidak ada yang lalu lalang. Lalu seringkali saya di klakson-klakson oleh mobil di belakang untuk maju saja. Tapi saya tidak mau. Karena saya mau mengikuti dorongan hati yang selaras dengan peraturan. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang lampu merah lalu bablas maju. Karena saya merasa ya sudah, itu sistem nilai dia. Risikonya dia sendiri yang tanggung. Nah, ini juga untuk Pak Jimmy tadi yang mengenai kok nggak selaras hidupnya, itu urusan dia. Pertanyaannya bagaimana dengan diri saya? Kalau saya mau selaras, maka saya berjuang untuk diri saya dulu. Nanti impact-nya orang lain akan kena vibrasi saya yang berusaha selaras. Jadi berusahalah lebih mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. 3, terlalu sibuk dan lelah dengan aktivitas kerja tanpa makna. Jadi dari pagi sampai malam kerja demi mengejar income. Karena keharusan, ngejar target. Itu juga bahaya. 4, tidak punya waktu tenang, diam, dan meditasi. Minimal kalau tidak suka meditasi, diam, tenang, dengar musik lembut, dan biarkan pikiran dan perasaan mengeluarkan unek-uneknya. Itu enak sekali. Dan terakhir, menutup diri dari pergaulan dengan komunitas masyarakat. Jadi, ada komunitas Kawanua di Melbourne. Maka, jadikan komunitas ini sebagai sarana untuk membangun kebersamaan. Sebaiknya komunitas jangan organisasi. Jadi, kalau organisasi jangan jadikan komunitas, komunitas jangan jadikan organisasi. Karena komunitas itu lebih luas, lebih fleksibel, lebih terbuka dalam arti untuk menemukan gagasan, kreativitas apapun juga. Sementara organisasi kan ada aturan, panduan. Tujuannya, komunitas ini bisa mengembangkan kehidupan para anggotanya, kehidupan personal. Lalu, saya belum tayangkan ya. Baik, ini tadi yang saya tayangkan ya. Kelima, ini. Dan keenam. Nah, ini saran dari Ken Mogi, seorang neuroscientist Jepang, tentang 5 pilar Ikigai. Yang pertama, starting small. Selalu lakukan mulai dari hal yang kecil saja. Berpikir boleh besar, tapi tindakan mulai dari yang sederhana. Termasuk untuk mencintai pekerjaan yang tidak kita cintai. Lakukan dari hal kecil. Ikhlas, releasing yourself. Ketiga, harmoni dan keberlanjutan. Harmoni and sustainability. Nah, ini yang saya tadi katakan beberapa kali. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita hadir di komunitas, berusahalah menjadi bagian, menjadi harmoni. Lalu, the joy of little things. Gembira melalui hal-hal kecil. Tiap hari jangan terlalu serius dengan kehidupan, dengan ketidaksempurnaan. Nikmati ketidaksempurnaan, nikmati kekeliruan-kekeliruan, dan buatlah diri kita gembira. Karena kalau menurut kedokteran, gembira itu hormonnya beda dengan stres. Kalau stres, itu hormonnya kortisol, tambah adrenalin, dia akan menekan jantung kerja lebih kuat, lalu gula darah naik, kolesterol naik, tujuannya untuk mekanisme survival. Tiap hari bisa jadi 5S. Tahu 5S? S pertama stres, S kedua stroke, S ketiga stop, keempat kelima semayamkan dan bayangkan. Udah lewat. Jadi gembira lewat hal kecil. Dan kelima, berada di sini dan sekarang. Being in the here and now. Jadi, masa lalu sudah berlalu, evaluasi, refleksi, bawa hasilnya, nilainya. Masa depan, masih jauh di depan. Rencanakan, bikin strategi, dan jadi panduan. Sementara pikiran, badan, perasaan ada di hari ini. Nah, itu saran dari Ken Mogi yang juga mempelajari Ikigai. Nah, ini resep panjang umur Bu Siska dan yang senior. Dibuat oleh orang-orang di Okinawa. Disimpulkan oleh penulis buku Ikigai. Yang pertama, stay active, don't retire. Karena itulah kenapa di Singapura ya, orang-orang senior tetap boleh bekerja kan, membersihkan food court,
kemudian bersihkan taman, sesuai dengan kapasitas fisik mereka. Karena kalau mereka hanya disuruh istirahat, cepat sampai. Ototnya menjadi lemah. Tapi dengan melakukan aktivitas yang mereka suka, mereka punya komunitas, mereka ketemu orang-orang, dan mereka merasa bermakna. Kedua, untuk para senior, take it slow. Jadi jangan seperti saat masih produktif, lebih tenang. Nah, Pak Jeffrey dan teman-teman yang muda, mengapa Ikigai Jepang nggak saya berikan pada orang muda? Karena ada prinsip ini, take it slow ini. Kalau di kantor take it slow bisa dikomplain oleh bos dan klien ya. Tapi untuk orang-orang senior, betul ya Pak Jeffrey ya? Ya. Ya. Untuk para senior, take it slow. Nikmati semua aktivitas Anda. Dan berikutnya untuk para senior, don't fill your stomach. Tapi untuk junior, untuk orang-orang muda, terserah, atur masing-masing jauh. Kalau untuk senior, surround yourself with good friends. Kak Siska, jadi sudah memilih, ya, pokoknya saya ingin yang bisa membahagiakan saya pengen lebih bebas. Saya pengen berada di antara orang-orang yang menyenangkan, bukan menyenangkan hati saya, yang menyenangkan memang pada dirinya. Maka tantangan buat Bu Koni dan teman-teman pengurus komunitas, bagaimana menjadikan komunitas Kawanua Melbourne ini sungguh-sungguh menjadi komunitas yang positif dan konstruktif. Lalu get in shape for your next birthday. Ini untuk para senior ya. Berjuanglah untuk tetap langsing sampai ulang tahun mendatang. Habis itu boleh pesta pora. Tapi ketika ulang tahun pesta, besoknya berjuanglah tetap langsing sampai ulang tahun berikutnya. Nah, rupanya resep ini untuk orang Okinawa membuat panjang umur. Tidak usah pikir bisa hidup berapa tahun lagi. Pokoknya berusaha sehat sampai tahun depan. Cukup. Untuk usia di atas 60 ke atas. Smile, jelas, selalu tersenyum gembira. Reconnect with nature. Nah, untuk orang muda juga bagus reconnect with nature. Maksudnya bagaimana? Banyak-banyaklah melakukan aktivitas di alam dan bersama alam. Misalnya bercocok tanam, memelihara bunga, lalu dengan binatang-binatang. Rupanya hal itu membuat usia kita katanya bisa lebih panjang, lebih lama, karena lebih dibutuhkan oleh dunia. Secara logika masuk akal. Jadi orang-orang yang panjang usia rata-rata dekat dengan alam. Dan saya ketika memberikan MPP, masa persiapan pensiun untuk perusahaan-perusahaan, sebagian besar, lebih dari setengah para pensiunan selalu punya rencana bertani, buka ladang, gitu ya, bikin kolam ikan, dan menurut saya secara naluriah, memang orang-orang yang usia makin senior ingin kembali kepada alam. Bukan karena pengen cepat pulang, gitu ya, tapi justru karena pengen lebih menyatu dengan bumi, dan itu membuat panjang usia. Give thanks, jelas, banyak bersyukur. Live in the moment, hidup pada saat ini, dan terakhir find your ikigai. Ikigai yaitu apa? Jadi ini bukan resep ikigai, ini resep panjang umur. Find your ikigai berarti berjalan pada ikigaimu, yang tadi, bagannya lingkaran tadi, ketika kita menemukan, ya ini dia, sorry. Nah, kepencetnya terlalu banyak. Ini dia. Dan ini dia. Punya komunitas yang membangun, sadar peran, memegang nilai inti yang dihayati, dan juga melakukan aktivitas yang disukai yang juga kita hebat melakukan. Maka lengkap sudah. Baik, demikian presentasi saya. Pak Jeffrey, Bu Koni, Bu Siska, dan Bapak Ibu semuanya. Silakan. Ya. Kalau ada diskusi lagi, pertanyaan silakan. Atau mau sharing, saya juga sangat senang mendengarkan.